berdikari. Yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya pemirsa RBTV di rumah. Kali ini saya bersama dengan teman-teman yang ada di sekitar Sendang Kasihan Yogyakarta, yaitu di rumah Bapak Tarman. Namanya memang singkat, tapi karirnya sangat panjang. Beliau adalah seorang pelukis profesional yang kali ini ditemani oleh dua sahabatnya yang tentu saja juga tidak simpel karir mereka berdua, termasuk Pak Tarman tentu saja, yaitu Pak Nasirun dan Pak Iswanto. Kedua sahabat ini memang sangat akrab sudah cukup lama. Saya ingin kepada Pak Tarman dulu ini sebelum nanti pada maestro kita Pak Nasirun dan Pak Iswanto ini. Pak Tarman, ini Anda bertiga ini sebetulnya punya sejarah panjang ya, dan ketika Anda masuk ke Jogja, Anda memang sudah berpikiran untuk jadi pelukis itu waktu itu awalnya? Cita-cita saya sejak SD kelas 3, sejak tahu kepanjangan Asri ada di Jogja, sejak itulah saya ingin jadi pelukis. Dan alhamdulillah ada kesempatan saya bisa ke Jogja mencari alamat seseorang yang belum saya kenal. Namanya Heri Setiawan, ternyata satu kelas dengan Iswanto. Waktu itu ya? Waktu itu. Tahun berapa itu kira-kira? Itu tahun 89. Oh, 89 ya. Ya, oke. Dan dari Mas Iswanto inilah saya diajari namanya sketsa, gambar bentuk dan lukisan sebagai mata tes masuk isi waktu itu. Iya. Anda itu dari SMSR atau dari SMA? Saya dari SMA. Oh, dari SMA ya. Beliaulah yang memberitahu bahwa tesnya ini namanya gambar bentuk. Baru tahu persis itu setelah kemudian saya diterima di isi. Lalu kalau bahasa Jawanya itu larah-larahnya ketika Anda itu ketemu Pak Nasirun bagaimana itu? Karena saya pikir Anda sudah cukup lama itu waktu ketemu dengan Pak Nasirun. Wah, Mas Is waktu itu cerita kalau saya punya sahabat sama-sama dari Cilacap namanya Nasirun, dan dari beliau inilah juga saya mendapatkan banyak spirit dalam berkesenian karena beliau begitu totalnya sejak dulu, begitu care dengan sahabat, begitu terbuka, dia suka mengkritisi meskipun kadang-kadang pedas. Iya. Kacang ngenyek gitu. Iya, kadang ngenyeknya wah itu minta ampun. Iya. Tetapi itu semua saya maknai bahwa memang kalau sahabat yang ingin maju barangkali memang harus menghadapi persoalan yang bisa memecahkan persoalan yang rumit gitu. Dan persahabatan itu terus berlanjut ya. Ya. Nah, saya ingin pada Pak Iswanto ini sebelum nanti ke Pak Nasirun. Apa betul seperti itu Pak Iswanto pada saat itu? Karena dia juga pokoknya datang ke Jogja dengan niatnya. Akhirnya dia hanya melihat di majalah apa itu waktu itu. Ada nama yang kebetulan satu rumah dengan saya di Serangan. Nah, kemudian dia langsung nyelonong ke situ. Wah, sapa iki? Ternyata wong Cilacap, wah pada baik kayak gue jebule. Nah dari dari jati jajar iya. Nah dari situ kemudian jadi akrab, kemudian dia ternyata mengungkapkan niatnya kepingin masuk isi Asri waktu itu. Dan kebetulan di sana saya di rumah ada Wiono, ada Bambang Heras, ada Wasito, ada beberapa kawan yang lain. Nah di sana sering ngumpul termasuk Sunoro dan lain-lain. Nah di sana akhirnya ngobrol-ngobrol lah, tukar pengalaman apa. Udah niat betul masuk isi, masuk Asri. Di sana Anda akan mengalami sesuatu yang beda dari disiplin pada umumnya kan gitu. Nah dari situ dia, oh ya saya udah niat betul gitu. Ya udah maunya apa? Gimana caranya bisa masuk isi? Nah kami memberikan wacana awal, memberikan tentang bagaimana menggambar apa, melukis. Jadi semacam bimbingan tes. Ya, semacam tur gratis. Tur gratis. Nah, itu. Nah, dari situ karena bisa sampai ke Nasirun itu waktu itu. Sebelumnya kan dari situ kemudian berkembang aku ngajari supaya makin jelas. Makin berani mengungkap perasaannya dan lain sebagainya. Kalau yang diterima diisi adalah kejelasan rasa itu yang harus diungkapkan. Nah kemudian saya ceritakan, aku yang duwe konco, wong Cilacap, jenenge Nasirun. Wah gue yo asik kan gitu. Akhirnya cerita berepet-berepet tentang beliau. Akhirnya dari situ berkembang. Akhirnya dia juga begitu diterima. Wah ternyata gini loh.
Nah dari situ kemudian dia bisa memahami yang tadinya dia kalau melukis waktu SMA pakai penggaris, pakai apa, jadi datang itu culun lah bahasanya. Wah deso tenan ini kan gitu. Tahun berapa Mas itu? Itu tahun 89. Iya. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Dan Jadi biasanya coba orang kita gila itu berusaha. makannya banyak juga, berarti biayanya Iya, tinggi, tinggi. Oh. Karena saya lihat di sana ketika dikasih langsung itu nasinya banyak dan tidak ada sisa sedikit pun. Baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan. Dan pokok berat untuk yang laki-laki. Oh gitu ya. Menurut Pak Nasiru gimana? Kalau kita lihat benang merahnya dengan tema-tema yang digarap oleh Pak Tarman ini. Karena sedang mengkritisi diri sendiri, jadi bahwa gitu ya. untuk modal dasar menjadi seorang pelukis saya kira harus punya kegilaan yang luar biasa. Cuman kegilaan di sini saya kira kegilaan mengeksplorasi, kegilaan meriset, kegilaan Berkarya, terhadap satu keindahan, keindahan untuk menampilkan karya, apa yang dipaparkan beliau tadi. Makna kegilaan itu sendiri bukan gila secara Vulgar gitu ya. vulgar, tetapi cinta terhadap profesi. Jadi gila kan memang pada dasarnya kan dari kata jadab. Jadab mungkin kalau itu crazy orang. Jadab itu maknanya itu gila. Tapi gila akan nilai-nilai keindahan, gila akan nilai-nilai kepositifan, gila akan membentuk kebaikan, dan gila untuk mempuluskan profesi. Kira-kira begitu. Oh begitu ya. Oke. Artinya Anda mungkin punya resep kalau melihat orang gila seperti apa itu? Saya juga pernah ketemu dengan namanya Kiai Masrur yang dia juga di samping santri yang dia bina, juga dia merehabilitasi orang-orang gila. Oh yang di Sleman itu ya? Iya. Oh yang Anda ketemu Iwan Fals sama Ahmad Dhani juga. Iya. Dari situlah makanya saya juga banyak belajar bagaimana cara dia menyembuhkan orang gila. Saya tanya, Pak Kiai, bagaimana cara menyembuhkan orang gila? Lah saya juga belajar dari orang gila katanya. Iya. Dia sendiri nggak gitu. Iya. Jadi berarti saya harus dekat gitu lah. Iya. Harus intens, harus meriset. Kalau lebih dekat, bahkan anak saya ajari juga untuk bisa minimal tidak takut gitu. Iya. Bahkan sekali waktu ketika saya mau kasih uang, nggak mau. Mereka nolak. Ya, orang gila tuh nolak uang saya. Padahal orang waras tuh nggak pernah nolak uang saya. Oh iya. Itu kan. Jadi ini yang gila yang mana? Iya. Nggak cerita ya. Karena ketika Pak Kiai itu mau memberi sesuatu itu dia harus pakai celana pendek dulu. Iya. Karena visualnya sama dengan dia itu. Betul. Salah jadi, satu cara itu. Pak Kiai Masrul itu pernah ada pasiennya orang gila tuh cuma pakai kolor nggak pakai baju. Iya. Orangnya diem, suruh makan diem, diajak ngobrol juga diem. Iya. Terus Pak Kiainya itu cuma pakai kolor nggak pakai baju juga. Iya. Beliau dekatin. Iya. Terus udah gitu diajak ngobrol, kok nyambung. Baru ambil nasi, 2 piring. Yuk kita makan, mau makan. Ambil kaos 2, yuk kita pakai kaos. Nah disitulah akhirnya beliau mengatakan bahwa saya belajar dari orang gila. Artinya untuk memahami orang untuk gila memahami bahwa saya harus masuk pada dunianya. Harus seperti dia juga. Harus seperti dia. Awalnya ya, meskipun akhirnya itu bisa di-setir juga kan ya. Iya, orang gila itu. Saya juga belajar. Edukasi gitu ya. Iya, dari hal semacam itu. Hal-hal yang unik inilah yang tidak pernah saya temui ketika ketemu dengan orang-orang waras seperti ini. Iya. Jadi dengan orang-orang gila itu ada sesuatu yang unik yang menarik bagi saya dalam berkesenian. Itu juga sebenarnya lebih mengolah diri saya. Betul seperti Mas Dirun katakan bahwa Tarman itu sedang mencari dirinya. Ya kalau saya amati pilihannya itu menarik. Tampil beda, beda, dan itu tidak dicari-cari karena dari dalam sudah ada. Artinya keseriusan dia untuk kepingin mengungkap tentang kegilaan. Apa yang disebut Nasirun tentang kegilaan bahkan di kampus, Pak Nyoman dan lain-lain mengajarkan supaya berani. Bahkan kalau bisa roto gila titik rapopo. Istilahnya cenderung pada kegilaan di karya. Nah di sini kalau saya amati di Tarman, di itu memang betul-betul
karyanya betul-betul orang gila, gambar orang gila, dan gila. Di situ mungkin ada maksud apa, aku juga nggak begitu paham. Tapi andaikan ada satu lagi kegilaan yang masih mengandung tanda kutip, itu juga menarik juga. Misalnya seorang penemu pesawat, itu awalnya dianggap gila. Penemu lampu katanya mau menerangi dunia, itu dianggap gila juga kan. Nah di sini kan, nah kita kaitkan dengan masalah seni rupa. Orang gilanya dia itu bagaimana ini Pak Nasirun ini? Menarik, artinya eksplorasi ataupun Saudara Tarman ingin mempresentasikan ke publik dengan tema yang cukup gila tentunya. Artinya situasional sebenarnya tidak mengena sebenarnya. Pada saat dunia sudah ke dunia modern, sesuatu yang serba instan, clean, tapi ada sisi-sisi keberanian yang Saudara Tarman tampilkan dengan persoalan tentang kemanusiaan, tentang orang gila. Pertanyaannya kan bagaimana harus diukur juga bahwa berani nggak totalitasnya, kegilaannya minimal hampir mempunyai satu kesejajaran dengan orang gila itu. Artinya bisa mengingatkan kita semua ya kan? Tentu, dan dia tulus betul dan tidak menutup kemungkinan label yang akan diterima, dia seorang perupa yang akan berbeda dengan perupa lain karena punya keberanian untuk menampilkan sosok orang gila. Tentunya dengan problematika yang luar biasa loh, karena ini situasi yang di sisi lain menolak dengan persoalan kemanusiaan tentang kegilaan ataupun objek-objek orang gila. Dengan risiko mungkin kolektor takut untuk sangat tidak menutup kemungkinan, tapi ada sisi lain yang dia mengangkat dengan celah tema orang gila. Mungkin saya bisa ambil bagian dalam arti memberikan kontribusi ke kebudayaan lewat tema-tema orang gila. Tokoh berdikari, yes, yes, yes. Tokoh berdikari, yes, yes, yes. Oke, kita kalau gitu perlu harus melihat karya-karya Pak Tarman yang tentang tema-tema gila itu lah. Kecuali ada satu yang itu sebetulnya udah Wah, ini udah didahului. Pak Tarman, ini orang gila juga ini yang Anda lukis ini ya? Ini orang gila yang biasa saya temui di kampus di Gampingan. Oh, di Gampingan waktu itu? Iya, makanya teman-teman yang pernah kuliah di Gampingan dengan namanya Suyar ini mereka kenal betul. Jadi isi lama ya, asri ya? Iya, isi tahun 80-an 90-an ini masih ada. Sudah pasar. Ceritanya gimana tuh dia waktu itu? Kegilaannya dia seperti apa itu? Dia yang pernah saya lihat itu dia suka menggambar naga berkepala perempuan itu di atas aspal. Saya pikir jangan-jangan ini juga dulu mahasiswa asri. Itu. Tapi menarik karena sampai sekarang juga masih suka saya ketemu orang ini dan masih saya foto dan ada yang saya lukis dalam batu di batu ada. Karena ini juga menjadi objek yang sering saya temui. Jadi saya punya beberapa adegan pose-pose tentang Suyat ini. Ya. Pak Iswanto juga itu, waktu itu ngalami juga dengan Suyat ini ya? Ya, saya sering lihat setiap ke kampus atau pulang dari kampus juga saya lihat. Memang unik. Tapi kalau dikaitkan dengan lukisan Tarman, wah ini ya rame juga. Pak Nasir barangkali waktu itu ketemu juga dengan Suyat ini? Enggak, mungkin Pak Oto mungkin. Kalau saya barangkali lihat Suyat enggak? Aku mungkin belum bisa ngomentari lah bagaimana. Gampingan. Tapi memang lihat tuh kalau itu. Saya enggak sempat ya, sempat saya. Apa gimana? Oh iya dulu kan mau ngedan. Itu. Lalu Pak Tarman, ini karya Anda yang lain ya. Ini saya tertarik dengan karya Anda yang multidimensi. Lukisan ini yang kesekian kalinya setelah saya membuat seri hitam putih. Oh, seri hitam putih. Seri hitam putih dari kanvas. Saya meriset orang ini sejak 10 tahun yang lalu. Anda membuat riset juga ya? Iya.
10 tahun yang lalu. Khusus dengan Mbah ini ya? Dengan Mbah ini. Jadi saya sering tanya tetangganya, saudaranya, di mana dia tinggal, di mana dia tidur. Konon ini dulu seorang kembang desa. Oh, kembang desa. Kembang desa. Makanya saya kira risetnya agak lama kembang desa. Kembang desa. Karena paling cantik di desa itu. Paling cantik. Walaupun gila. Mas Arman. Kalau saya melihat juga ini karakternya orang gila juga ya Pak ya. Yang nulis ini, yang nulisnya itu loh. Ini termasuk gila yang lainnya. Saya ingin tanya Mas, kenapa Anda membuat kanvas yang ditekuk-tekuk seperti ini? Mungkin orang awam perlu tahu Mas ini. Ketika kita bertemu dengan orang gila itu kan tidak sengaja biasanya. Iya. Dengan sebelah mata dan sambil berlalu saja tidak ada respon atau tidak ada rasa empati pada orang tersebut. Bahkan yang muncul a priori lebih dulu ya. Bahkan takut mungkin lari. Ya. Nah, dengan lukisan ini saya mengharapkan bagaimana cara memandang orang gila itu dengan hati yang lurus, dengan perasaan yang lurus, yang benar. Jadi lukisan ini hanya bisa kelihatan utuh, proporsional itu ketika kita berada pada bidang yang tepat, yang simetris, pas di tengah. Ya, ya. Ketika dari samping maka akan terdistorsi lukisan ini. Seperti halnya kita melihat dengan sebelah mata orang gila di jalanan. Ya, akan tidak terdistorsi ya. Terdistorsi. Okay. Tidak akan tahu secara utuh tentang kehidupan orang gila ini. Wah, ini filosofisnya tinggi sekali nih. Karena saya melihat dari sini memang sangat terdistorsi sekali. Iya, bisa melebar. Apa yang membuat Anda punya ide filosofi seperti itu, Mas? Saya menggatukkan itu, jadi istilahnya menghubungkan antara konsep kegilaan dengan cara pandang. Artinya cara kita memahami dan belajar terhadap orang gila itu ya? Betul sekali. Oke, ya. Pak Nasirun, komentar Anda Pak dengan karya seperti ini? Ini ada usaha untuk Saudara Tarman ini menampilkan secara teknik, secara dimensi, secara mungkin keinginan beliau untuk sudut pandang barangkali. Tapi yang terlebih kan saya melihat ada di sana justru sampai atau tidak sampai sebuah karya seni kan pada gini. Nah, di sini sangat sampai sekali, sangat sampai dalam arti karena banyak sekali anak-anak alumnus dari ASRI pernah bukan secara kebetulan, pernah bersentuhan, pernah ketemu, minimal seliringan itu ya. Seliringan dan Suyat sendiri saya kira orang yang tidak jauh-jauh dari ASRI, makanya kalau ada kecurigaan mereka, aku pikir enggak lah, karena ASRI pada waktu itu memang dekat dengan pasar Serangan, jadi dan pasar memang tempat paling ideal untuk kumpulnya para gelandangan ataupun orang gila. Barangkali ini akan saya akan berikan satu input buat Saudara Tarman. Tidak vulgar untuk menangkap secara orang gila, baik secara tema ataupun kebentukan. Tapi mungkin bisa menawarkan sisi-sisi kemanusiaannya yang tidak tercabut keindahannya. Tapi orang gila sebagai objek yang pantas diriset. Jadi tidak hanya melukiskan orang gila secara vulgar, tapi bisa ada sisi-sisi menariknya gitu. Mungkin ternyata ketika meriset karya yang secara kebentukan berbeda ini, dia ternyata kembang desa yang sudah gila. Judulnya mempesona sekali. Iya, betul. Iya, aku pikir ada nilai tawar yang keindahannya jangan hilang. Artinya boleh melukis orang gila, boleh gila beneran, boleh melukis abstrak, boleh melukis apa saja. Ingat, sisi keindahan seorang perupa atau orang yang pelaku kesenian jangan harus tetap ditonjolkan juga ya. Oke. Nah pemirsa, ini sebuah pelajaran yang tentu saja sangat menarik, sisi-sisi kemanusiaan dari orang gila yang kali ini ditampilkan sebagai tema utama dari Saudara Tarman dengan sahabat-sahabatnya tadi, Saudara Eswanto, Saudara Otok Bima, dan Saudara Nasirun. Nah, persahabatan itu memang bisa memunculkan banyak inspirasi, dan saya yakin inspirasi itu sejauh itu positif akan selalu berguna terhadap kemanusiaan yang kita perjuangkan bersama.